langsung saja mungkin kita coba ini ya dengan power source. Jadi kita bisa tahu untuk pengukuran dari ketiga ini sebenarnya sama nggak sih ketiga-tiganya ini, karena kan untuk speknya kan hampir sama, cuman yang seri Unity ini aja yang paling tinggi karena dia dilengkapi dengan pengukuran arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BES semua, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT BES Instrument Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara memilih multimeter atau multimeter yang recommended untuk harga di bawah 500.000 atau di bawah 1 jutaan, tapi yang ukuran pocket size, di mana untuk kali ini yang akan kita bahas dari 3 brand besar atau brand yang sudah sangat familiar sekali dipakai untuk teknisi yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari Kyoritsu dengan seri 1018H, di mana untuk seri ini sebenarnya sudah discontinue dan diganti dengan 1019R. Dan untuk seri 1019R-nya ada upgrade sedikit dari Kyoritsu, mulai dari case-nya, di mana untuk 1019R dia nanti sudah pakai hard case, jadi lebih safety, dan ada updatean lagi di kapasitansinya, di mana di kapasitansi yang untuk 1018H dia hanya sampai dengan 200 mikrofarad, tapi untuk 1019R-nya sampai dengan 600 mikrofarad. Dan di tengah ini yang paling besar di sini ada Unity 120C, di mana sebenarnya dia ada 3 varian, mulai dari 120A, 120B dan 120C. Dan untuk seri yang paling lengkapnya di sini seri UT 120C. Dan yang satu lagi merupakan produk dari Sanwa, serinya PM3, di mana dia sangat banyak dipakai atau sangat laris sekali di pasaran. Langsung saja kita bahas untuk spesifikasinya. Untuk ketiga alat ini, untuk tegangannya mulai dari Kyoritsu, baik itu 1018H atau 1019R, untuk tegangan AC/DC-nya sama di sampai dengan 600 volt AC/DC, dan untuk range-nya, untuk DC voltage-nya dia dibagi menjadi 5 range, dan untuk AC voltage-nya dia hanya 4 range. Dan untuk Unity 120C ini sama, di mana untuk DC-nya atau DC voltage-nya dia dibagi menjadi 5 range, mulai dari 400 mV sama seperti Kyoritsu juga, dan untuk AC voltage-nya dia dibagi menjadi 4 range. Yang beda di sini untuk Sanwa ya PM3, di mana dia tegangan maksimum hanya sampai dengan 500 volt AC/DC. Dan untuk arusnya, untuk kedua brand besar ini, yang brand Jepang dia belum dilengkapi dengan pembacaan arus, tetapi untuk 120C atau yang brand Cina Unity dia sudah dilengkapi dengan pembacaan arus AC/DC sampai dengan 400 mA. Ya memang nggak terlalu besar ya, tapi kita kan jarang juga untuk menggunakan multimeter untuk pembacaan arus yang tinggi. Nah, untuk resistannya, di mana untuk Sanwa Sanwa dia pembacaan resistannya sampai dengan 40 mega ohm, dan untuk Kyoritsu sama sampai dengan 40 mega ohm, dan untuk Unity pun sama sampai dengan 40 mega ohm. Jadi ketiga brand ini hampir sebanding semua. Terus yang keempat, untuk kapasitasnya seperti yang saya infokan di awal, untuk Kyoritsu yang versi terbarunya sampai dengan 600 mikrofarad. Terus yang Unity ini sebenarnya sangat relatif lebih kecil, di mana dia hanya sampai dengan 100 mikrofarad. Dan untuk Sanwa dia sama dengan Kyoritsu yang versi ramanya, dia sampai dengan 200 mikrofarad. Dan untuk ketiganya ini sudah dilengkapi dengan data hold ya untuk
buttonnya, dan untuk spesifikasi lainnya untuk dioda test ketiganya juga sudah dilengkapi, continuity juga sudah dilengkapi, auto power off sudah pasti untuk multimeter sekarang, pasti untuk yang digital sudah dilengkapi dengan auto power off. Nah untuk ketiganya juga sudah certified Eropa, jadi sudah jelas bagus juga. Dan untuk propnya sama, mereka ketiga-tiganya ini propnya nggak bisa dilepas-lepas ya, kayak multimeter yang handheld yang besar atau multimeter desktop. Soalnya ini seri pocket pasti nanti untuk dimasukkan ke kantong, jadi dia untuk propnya nyambung ke dalam bodinya. Terus untuk powernya ketiganya ini pun sama, menggunakan CR2032 atau LR44 untuk baterainya sebanyak 2 unit. Mungkin langsung saja kita coba untuk membuka unitnya biar kita lebih jelas. Untuk packagingnya sama ya, ketiga-tiganya menggunakan mica seperti ini, dimana untuk Kyorix juga menggunakan mica, Sanwa juga menggunakan mica, dan Unity pun menggunakan mica. Jadi sama sebenarnya, cuman beda merek aja. Untuk spesifikasi pun hampir sama. Langsung saja kita buka. Di sini kita mulai dari Sanwa dahulu. Kita mulai dari kiri aja dulu. Nah untuk Sanwa dia seperti ini untuk unitnya, untuk packagingnya seperti ini. Untuk di belakangnya dia hanya ada keterangan mengenai alatnya ini, terus cara penggunaannya dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Inggris. Nah untuk pembukaannya kita di sini hanya ada satu strapless. Kita tinggal buka seperti ini. Nah untuk di dalamnya nanti kita dapat unitnya seperti ini, dan langsung dapat case atau dompetnya seperti ini. Kalau kita pasang dompetnya, kita masukkan ke kantong, hanya sekecil ini. Jadi kalau untuk teknisi-teknisi yang biasa maintenance, sebenarnya multimeter ini sangat simple kalau dikantongin, kalau dimasukkan ke dalam kantong, atau kalau dimasukkan toolbox sayang ya, kalau yang kecil-kecil gini takutnya ketekan dengan alat yang lain. Terus di sini kita dapat manual books-nya. Nah untuk manual books-nya ini untuk Sanwa PM3 dia dalam 2 bahasa, di mana ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jepang. Terus di sini kita dapat untuk calibrate insurance dari Sanwa. Terus untuk unitnya sendiri seperti ini. Di depannya untuk case-nya ada tulisan PM3 series, dan untuk propnya seperti ini, dimana dia ada holdernya atau ada tempatnya seperti ini, dan dia sudah digabung ke dalam bodinya atau ke dalam unitnya itu sendiri. Jadi nanti kalau putus kita harus buka dulu unitnya. Nah kalau untuk Sanwa sudah pasti dia untuk semua produknya, untuk propnya dia sudah gold plating seperti ini. Jadi dia sudah sangat bagus untuk kualitas propnya. Tapi kekurangannya mungkin kalau yang untuk analisa board ini kurang tajam ya, soalnya ini sangat pendek sekali. Kalau kita pengukuran board yang SMD nanti pasti kena sebelahnya terus. Dan untuk tampilan di sini, untuk tombol-tombolnya di sini ada untuk selectnya, untuk memilih parameternya. Di sini ada tombol relatif, di mana berfungsi ketika kita mau calibrate internal atau calibrate manual unitnya ini. Pas kita shortkan seperti ini, ternyata hasilnya tidak zero, kita tinggal tekan tombol relatif ini sekitar 1-2 second. Nah, sampai nanti hasilnya menjadi zero. Terus di sebelahnya ada data hold, di mana untuk data holdnya ini sendiri untuk menahan data pas kita lagi melakukan pengukuran. Terus di sebelahnya ada keterangan untuk atau hertz atau dati cycle-nya.
Nah, untuk pilihan parameternya di sini ada off, terus di sini ada DC voltage, terus AC volt, terus di sini ada satu parameter di sini bisa untuk resistan, ada untuk dioda test, continuity dan kapasitansinya jadi satu. Nah, kalau kita hidupkan unitnya tampilannya seperti ini. Untuk digitnya sama 4,5 digit. Jadi sangat-sangat relatif ini ya, relatif bagus juga. Kalau kita gunakan di lapangan sih sebenarnya sudah cukup untuk unit ini. Terus di sini di samping untuk Sanwa yang original pasti ada hologram dari Sanwanya langsung ya. Ini merupakan salah satu garansi dari Sanwa itu sendiri. Jadi takutnya nanti pas kita buka pasti garansinya sudah hilang. Tapi sangat disayangkan ya, soalnya kan ini pas kita ganti baterai pun kita harus membuka cover belakangnya. Untuk membukanya pas nanti kehabisan baterai kita tinggal copot kaitan yang ada di sini sebanyak 4 unit, nanti kita langsung buka cover belakangnya untuk penggantian baterainya. Oke, untuk unit selanjutnya yang di tengah tadi Unity UT120C. Nah, untuk Unity di dalamnya kita dapat unitnya dalam hard case seperti ini. Jadi case-nya beda sekali ya sama Sanwa. Dia bahannya seperti Tupperware, jadi nggak terlalu keras tapi nggak kalau dipegang seperti ada lapisan rubbernya. Terus di sini di dalamnya kita dapat manual books-nya. Dalam sudah jelas kalau Unity manual books-nya hanya ada dalam bahasa Inggris. Jadi dia untuk manual books-nya nggak ada dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Indonesia. Tapi simpel sih untuk manual books-nya, dia singkat, padat dan jelas seperti ini. Jadi mulai cara penggunaan sampai dengan spesifikasi teknisnya di sini sudah lengkap semua. Oke. Untuk covernya ini, untuk membukanya tinggal kita tekan dari samping seperti ini dan kita tinggal lipat seperti ini ke belakang. Nah, sama dengan Sanwa tadi, untuk propnya dia sudah gabung menjadi satu dengan unitnya seperti ini. Dan di sini bedanya dengan Sanwa tadi, untuk propnya ini hanya di ujungnya sini, dimana dia belum gold plating. Tapi di sini untuk kategorinya pun sama sampai dengan 600. Kalau Sanwa malah di propnya nggak ada keterangan kategorinya ya. Tapi kalau Unity ini kategori 2 di 600 volt. Ada keterangannya. Terus untuk di tombol-tombolnya di sini untuk ada select untuk pemilihan yang parameter yang ada tanda kuning-kuningnya, di mana untuk AC atau DC, pemilihan AC atau DC-nya. Di sini ada keterangan untuk pemilihan hertz atau frekuensi dan duty cycle dalam persennya. Terus di sini ada relatif dan ada data hold juga, masih sama dengan Sanwa yang tadi, di mana tombolnya dia ada 4. Terus di sini untuk parameternya atau pilihannya di sini untuk tegangan dia hanya ada satu pilihan di sini. Jadi untuk pilihan ininya DC atau AC-nya kita tinggal tekan tombol select di atasnya, dimana untuk memilih tegangan AC atau DC-nya. Terus di sini ada untuk resistan, dioda test, terus continuity dan kapasitas dalam satu parameter juga. Terus di sebelahnya terpisah, nggak jadi satu dengan pengukuran tegangan. Dia ada pilihan untuk pengukuran frekuensi sendiri. Dan di sini untuk pengukuran arus, di mana yang di Sanwa tadi belum ada untuk pengukuran arus. Ini untuk mikroampere dan miliampere, di mana tadi sudah saya jelaskan untuk spesifikasinya dia hanya sampai dengan 400 miliampere maksimum AC/DC. Mungkin untuk tampilannya hampir sama ya antara dua ini. Jadi untuk unitnya ini mungkin agak sedikit lebih lebar aja,
Tapi untuk selektornya juga sama, dia menggunakan selektor yang bentuknya seperti ini, dan untuk pilihannya parameternya saja yang berbeda. Soalnya di sini kalau Sanwa mau nambahin ampere, mungkin di sininya nanti ditambahin ampere jadi sama persis nih dua unit ini. Untuk tampilan displaynya seperti ini, sama 4,5 digit juga dia untuk tampilannya. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada Kyoritsu 1018H. Nah, untuk packagingnya di sini seperti ini. Terus untuk cara pembukaannya sama dengan Sanwa tadi, kita tinggal buka, terus kita ambil dalamnya. Di sini untuk baterainya ada di atas ya, dia beda dengan Sanwa dan Unity tadi, dimana untuk baterainya dia sudah dipasang di dalamnya atau langsung ada di dalam unitnya itu sendiri. Nah, untuk Kyoritsu 1018 atau 1019 nanti ya, dia unitnya seperti ini. Dia covernya hampir sama dengan Unity ini, cuman kalau Unity dia untuk kabelnya ini atau test leadnya dia masih dalam satu cover. Tapi kalau untuk Kyoritsu ini dia ada di sampingnya. Terus untuk kelengkapannya di sini kita dapat manual booksnya. Tapi kita nggak dapat confirmity ya dari Kyoritsu. Biasanya Kyoritsu nggak mungkin nggak ada confirmity-nya sih kalau untuk barang biasanya ya. Nah, untuk cara penggantian baterainya dia ada di bawah sini, LR44 sebanyak 2 unit. Terus untuk cara bukanya kita tinggal ambil atau tarik kaitan yang ada di bawahnya sini. Dan untuk pembukaannya seperti ini. Dan ini untuk Kyoritsu agak susah ya untuk menempatkan tutupnya ini karena dia kaku di sininya. Pasti nanti gampang patah juga kalau sudah termakan usia untuk cover yang ini. Makanya diganti dengan 1019, nanti dia di sliding seperti ini dan ditutup di belakangnya. Nah, untuk tombolnya di sini berbeda dengan Sanwa dan Unity, di mana dia ada 4 tombol untuk pilihan untuk tombol-tombolnya, di mana ada data hold dan ada relatif, ada recycle dan selectnya. Kalau untuk seri Kyoritsu ini sendiri hanya ada 2, di mana di sini ada untuk select dan data hold aja. Jadi kekurangannya nanti nggak bisa direlatif, pas ketemu nilainya ternyata nggak zero. Dan untuk parameternya di sini untuk tegangan AC/DC, terus resistance, terus di sini ada continuity dan dioda, kapasitas, sudah itu aja. Untuk arusnya sama dengan Sanwa, dia tidak ada, yang ada hanya di Unity ini. Nah, untuk untuk propnya di sini sudah ada tempatnya seperti ini, kita tinggal tarik di sini. Nah, untuk propnya sama, dia dijadikan satu ke dalam bodinya, jadi kita nggak bisa melepas-lepas sendiri atau pas disimpan pas mau ditarik-tarik untuk sempat yang panjang harus sekalian sama unitnya juga. Terus nanti pas putus-putus kita harus buka cover dari unit ini sendiri. Nah, untuk propnya mungkin ini yang paling bagus di antara ketiga ini ya, dimana dia sudah dilengkapi dengan pilihan untuk capsnya di kategori 3, sudah ada pelindungnya seperti ini, dan kita bisa buka untuk kategori 2-nya atau di 600 voltnya. Untuk propnya dia sudah menggunakan gold plate, jadi untuk pengukurannya lebih bagus hasilnya. Terus untuk materialnya yang jelas ini lebih bagus dari kedua ini. Beda ya, kalau Kyoritsu dia brand besar juga, jadi mungkin dia sudah memperhitungkan juga untuk materialnya nanti. Terus di sini untuk unitnya pun untuk plastiknya kelihatan lebih mewah juga sih kalau plastiknya juga dibandingkan dengan yang lainnya. Terus cuman kekurangannya hanya di cover ini aja, tapi Kyoritsu sudah mengganti ininya kok. Sebenarnya untuk cover depannya ini di seri 1018 ini jarang juga kita melakukan pengukuran langsung dengan membuka cover depannya. Soalnya dia di atas ini
tanpa kita membuka covernya, tapi tinggal kita pilih parameter apa yang mau kita ukur, kita tinggal tutup covernya seperti ini, kita sudah bisa melakukan pengukuran dan displaynya jelas di sini. Sebenarnya nggak masalah sih cover 1018H ini, tapi mungkin Kyoritsu pengen yang lebih update lagi atau pengen terlihat lebih premium lagi. Jadi mereka ganti ke 1019R. Langsung saja mungkin kita coba ini ya dengan power source. Jadi kita bisa tahu untuk pengukuran dari ketiga ini sebenarnya sama nggak sih ketiga-tiganya ini, karena kan untuk speknya kan hampir sama, cuman yang seri Unity ini aja yang paling tinggi karena dia dilengkapi dengan pengukuran arus. Kalau untuk tegangan ini sama ini tadi sama, terus untuk resistan ini sama, terus untuk continuity tiga-tiganya sudah dilengkapi continuity juga. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini relatif hampir sama, cuman yang lebih lengkap di Unity 120C ini. Mungkin saya akan coba menggunakan power source dulu, jadi saya ambil power source-nya dulu. Oke, di sini karena kita keterbatasan untuk alat ujinya, jadi kita hanya menguji satu parameter ya untuk ketiga-tiganya nanti. Di sini saya hanya menguji dengan power source DC, jadi kita hanya uji untuk tegangan DC-nya. Kita hanya mau melihat untuk ketiga ini mana sih yang lebih mendekati nilai aktualnya atau mana sih yang pengukurannya lebih bagus. Jadi yang pertama kita coba dulu untuk Sanwa. Di sini kita sudah pilih untuk DC-nya. Dan pertama kita relatif dulu biar 0 untuk nilainya. Oke, dan di sini untuk tegangan pengetesan kita menggunakan di 30 volt. Saya tinggal coba di sini untuk nilainya. Bentar. Nah, untuk hasilnya di sini untuk Sanwa di 30,03 dan untuk tegangan yang kita setting di sini di 30 volt. Oke, terus kita coba di sini untuk Unity-nya UT 120C masih sama menggunakan tegangan DC. Nah, di sini untuk Unity saya sudah setting di DC auto range. Dan untuk nilai hasilnya dia di 29,92. Jadi dia dekat sekali dengan 30 volt. Tapi Sanwa tadi juga relatif bagus juga sih, cuman 30 sekian. Jadi masih sama aja sebenarnya nilainya. Masih plus minus belum sampai di atas 3% dari range yang kita setting. Jadi sebenarnya untuk hasilnya relatif sama ya. Terus satu lagi Kyoritsu, tapi untuk Kyoritsu sebentar saya coba untuk cek baterainya dulu karena dia belum ada baterai. Saya pasang baterainya dahulu untuk Kyoritsu. Kyoritsu sudah saya pasang baterainya ya. Jadi untuk tampilannya nanti seperti ini, dan ketika kita tutup untuk nilainya pun sebenarnya masih kelihatan ya. Untuk Kyoritsu ini beda dengan yang lainnya tadi, tinggal kita setting untuk parameternya aja. Nah, untuk sekarang saya sudah setting di DC. Kita tinggal ini dulu karena
susah ya kalau pakai ininya. Nah, untuk Kyoritsu hasilnya di 30,23. Berbeda. Jadi untuk yang kedua ini yang brand Jepang yang Sanwa dengan Kyoritsu hasilnya 30, sekian, dan untuk yang Unity di 29,90 sekian. Jadi tinggal teman-teman sendiri ya yang menyimpulkan mana yang hasilnya lebih akurat atau lebih bagus. Nah, mungkin untuk tesnya cukup sekian. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan mengenai ketiga produk ini, bisa menghubungi kami ya di WA berikut atau di website kami di link berikut. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya untuk ketiga produk ini hampir sama, untuk kualitasnya juga hampir sama, untuk parameter pengukurannya juga hampir sama. Cuman kalau teman-teman di lapangan butuh untuk pengukuran arus, kita referensi ke Unity UT 120C ini. Untuk materialnya juga sama, dia plastiknya juga tebal juga. Untuk case-nya juga masih sama dengan Kyoritsu, dia tebal, cuman bedanya ini untuk case-nya nanti kalau Kyoritsu dia di samping untuk prop-nya, dan untuk Unity prop-nya nanti ditempatkan di dalam, dan kalau mau melakukan pengukuran dengan case tertutup seperti ini, prop-nya juga sudah dikasih lubang di sini untuk mengeluarkan prop-nya. Untuk baterainya dia menggunakan CR2 baterai CR series, jadi lebih lebar dari Kyoritsu. Kalau Kyoritsu masih menggunakan LR44 ya. Sanwa juga sudah menggunakan CR2032 ya. Jadi kedua ini sama untuk baterainya, tapi satu ini masih berbeda. Tapi untuk updatean dari Kyoritsu nanti juga sama menggunakan CR series. Jadi baterainya cuma satu. Mungkin itu saja yang bisa saya untuk pembahasan kita mengenai multimeter pocket yang harganya murah meriah ini ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.